Anda kembali di bagian akhir dua arah. Saya langsung ke Mbak Devi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah secara cepat untuk berkomunikasi, sosialisasi kepada masyarakat, menahan mereka tidak mudik? Jangan lelah sosialisasi, karena masyarakat kita secara kultural adalah masyarakat short term society, masyarakat jangka pendek. Hari ini ingat, besok udah lupa lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu menarik karena beliau sekarang masuk melalui sosial media dengan Instagram dan sebagainya. Itu penting karena itu langsung masuk ke masyarakat secara personal. Jadi mari kita bantu pemerintah untuk tidak bosan-bosan mensosialisasikan ini. Artinya ketika kemudian masyarakat turun ke jalan, bukan masyarakat tidak patuh, tapi tadi karena karakter sosiologis dan kultural kita yang short term society tadi. Short term society. Mas Bima, secara ekonomi apa yang harus disiapkan dalam waktu dekat menjelang Lebaran supaya bisa menahan mereka mudik? Ya, yang jelas saya udah baca terkait dengan Perpres, anggaran-anggaran mana saja yang mau dialokasikan gitu ya, dari kementerian mana saja yang mau dipotong ya, termasuk LPDP dipakai 18 triliun rupiah gitu ya, dana abadi pendidikan. Jadi pesan saya adalah kalau sudah dianggarkan gitu, saya kira secepatnya aja untuk bantuan sosial, karena ini momentum yang sangat kritis. Dan satu hal lagi adalah jangan sampai pekerja informal, mereka yang rentan jatuh miskin ini seperti di-exclude gitu ya. Artinya ada kelas menengah yang juga harus dibantu, bukan hanya saya lihat stimulusnya agak loncat gitu. Korporasi dapat banyak bantuan pajak, kelas bawah tadi dapat bansos, tapi yang tengah ini kayaknya bolong gitu. Itu harus diperhatikan. Semua lapisan harus diperhatikan, Pak Fajrul. Yang pertama adalah pemerintah sudah menjalankan kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan juga keselamatannya dan kemudian kesejahteraannya, dan itu sudah dijalankan. Dan yang kedua adalah bahwa sekali lagi pemerintah itu adalah menghimbau untuk tidak mudik. Memang tidak melarang, tapi juga tidak menganjurkan. Jadi memang tetap menghimbau, dan kita berharap kesadaran atau partisipasi publik ini menjadi makin meningkat. Salah satu yang contoh yang paling menarik adalah dalam 3 minggu ini Jumatan sudah 3 kali tidak ada, dan masyarakat bersedia untuk mematuhi hal tersebut. Karena itu memang tokoh masyarakat termasuk tokoh agama kita berharap untuk terlibat secara aktif dalam menghimbau agar tidak mudik, karena besarannya cukup besar. Tahun 2019 itu angkanya di Jabodetabek aja 20 juta yang mudik ya. Menahan ini menjadi PR besar. Tidak hanya pemerintah tapi juga keterlibatan tokoh masyarakat juga. Pak Ganjar, silakan terakhir closing statement dari Anda. Ya, saya minta tolong kawan-kawan saya yang di Jakarta, banyak komunitas di sana dan mereka sudah bergerak, ada yang buat lagu, membuat himbauan, komunikasi langsung. Tapi apapun namanya, plan B kami kita siapkan di daerah dengan membuat satu pagar-pagar agar tidak ada yang masuk ke jurang. Meskipun tentu saja ini butuh tindakan yang luar biasa, yang ekstra. Tugas kami melakukan inovasi, kreasi, dan kemudian kita ajak partisipasi banyak kelompok kepentingan untuk kita dorong. Mbak, kemarin saya nulis di medsos saya, di Twitter saya, Anda itu dapat informasi corona dari mana sih? Dari koran mainstream, media mainstream, ya, televisi dan sebagainya, dari medsos, dari pejabat pemerintah, atau yang lain. Ternyata hampir semua menjawabnya dari medsos. Maka kenapa harus kita banjiri medsos? Karena sekarang itu dengan social and physical distancing ini, maka medsos sih menjadi penting untuk kita banjiri berita itu. Jadi apa yang diimbau oleh Pak Ganjar untuk warga Jawa Tengah? Tidak mudik, tetap saja di sana. Anda boleh video call dengan keluarga, dengan saya juga boleh. Anda chatting dengan saya juga boleh. Yang penting Anda bahagia di sana. Kami akan urus keluarga Anda yang ada di sini. Tidak mudik, jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih juga Pak Fajrul, juru bicara Presiden, Mbak Devi, pengamat sosial dari Universitas Indonesia, dan juga Mas Bima, ekonom dari Indef, telah berbagi pandangan di Dua Arah malam hari ini. Dan saya tutup Dua Arah, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.